Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Shadaqallahul azim. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita selalu diberi limpah rahmat, taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi badan sehat, umur panjang, dimudahkan rezeki, dimudahkan segala hajat, dan dimudahkan langkah kaki kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sahabat seiman, untuk yang kedua kalinya mari kita tak luput berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa dicintai, disayangi, dikasihi, dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Sebagai rasa rindu, cinta, kasih kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita banyak berselawat kepadanya. Di samping sebagai rasa cinta kita kepadanya, juga kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita memberi penghormatan dan memberikan salam dan sholawat kepadanya. Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi, para malaikat berselawat kepada Nabi. Untuk itu wahai orang-orang beriman, berselawatlah kalian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berikanlah salam penghormatan kepadanya. Itu bunyi firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, mengatakan bahwa sesungguhnya Allah berselawat kepada Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya Allah memberikan rahmat, sanjungan, pujian, kagum kepada baginda Rasulullah SAW di depan para malaikat, sehingga para malaikat kagum, hormat, tunduk, dan para malaikat bersolawat kepadanya. Para malaikat memohon ampunan dan doa agar Nabi Muhammad SAW diberikan ampunan, diberikan petunjuk dan lain sebagainya, sehingga tetap di jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Dan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW berarti doa.
kita memberikan doa agar beliau selalu diberi limpah rahmat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaannya, apakah penting bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan syafaat baginda, sholawat dari kita semua, dari orang-orang beriman? Tentu penting, tetapi itu untuk kita sendiri. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu sebenarnya doa dari kita, melainkan lantasan melalui sholawat itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya alasan agar nantinya memintakan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra sholawat wa huttun anhu asru khoti'at wa rubi'an lahu asru darajat." Barang siapa berselawat kepadaku satu kali, ini janji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10 kebaikan untuk kita yang berselawat. Dan juga barang siapa berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penghapusan dosa, kesalahan, khilaf dan lain sebagainya, diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemuliaan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Satu kali berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, 30 kebaikan. Bukan main. Itu sebagai bukti cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya yang mau berselawat, yang mau mengikuti sunnah-sunnahnya. Dengan berselawat saja kita akan diberikan ampunan, kemuliaan dan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mari kita perbanyak berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh juga sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga sholawat Jibril, sholawat Ibrahim misalnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sholawat Ibrahim panjang ya. Tetapi yang mana yang kita kadang-kadang yang sedikit ya, yang penting rutin ya, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi mari kita perbanyak berselawat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga berjanji bagi umat yang terbanyak berselawat kepadanya, yakni beliau menjanjikan akan dekat bersama beliau nanti di yaumil akhir. Aulin nasibi yaumal kiamati aksaruhum alaiya sholat. Jadi jangan malas berselawat. Ketika nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdengar, sengaja atau tidak sengaja, refleks kita sebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sebagai bukti cinta kita kepada beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat seiman, dalam kesempatan yang baik ini mari kita sama-sama belajar ya, berusaha yang terbaik untuk kita sendiri. Dengan ilmu kita akan diberi kemudahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita dimudahkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Dengan ilmu kita dipermudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita enggan, malas mendengarkan kajian ilmu, tausiah. Karena dengan ilmu inilah yang bisa mempermudah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak terhadap
terhadap sesama manusia, terutama sekali kepada kedua orang tua, kaum kerabat, sahabat, rekan kerja, orang fakir miskin, anak yatim, dan lain sebagainya dengan ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man salaka turiqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu turiqan ilal jannah." Barang siapa melangkahkan kaki mendengarkan kajian ilmu, maka dia akan mendapat kemudahan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Duduk tenang dan kita sama-sama belajar. Bukan berarti saya pintar atau alim ulama, tetapi kita sama-sama berbagi apa yang saya baca dan apa yang saya pahami dan apa yang prioritas yang perlu kita pahami dan perlu kita amalkan, sehingga kita nanti bisa berbangga diri hadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat seiman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini perlu kita pelajari bahwa kita manusia itu keselamatan tergantung dengan lisan. Salamatal insani fi hafzil lisan, kata Nabi Muhammad SAW, bahwa sesungguhnya keselamatan manusia itu tergantung dari lisannya, ucapannya, perkataannya, diiringi dengan perbuatan yang diawali dengan pendengaran. Nah, gitu. Jadi tergantung dengan lisannya. Bagaimana? Lisan manakala menyakiti perasaan orang, menyinggung, menyentuh hati, membuat orang itu terkucilkan, tidak dihargai, dan lain sebagainya, maka ini yang dikatakan lisanmu berbahaya, terutama sekali kepada kedua orang tua. Nah, itu sebagaimana Surah Al-Isra ayat 23 tadi yang dibacakan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah SWT berfirman, beribadahlah kalian kepada Tuhan, tidak kepada yang lain, yakni Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baiknya ibadah itu kita nanti memberi prioritas, ya. Prioritas yang utama yaitu yang tercantum di dalam rukun Islam itu. Di antaranya setelah syahadat kita sholat. Karena Nabi Muhammad SAW memprioritaskan yang paling utama dan paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama kali dihisab itu adalah sholat. As-sholatu ala waktiha. Jadi itu semua amalan baik, bagus, perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang paling utama itu adalah sholat. Dan sholat adalah yang paling pertama kali dihisab. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatan. Fa in suluhat fakul aflaha wa anja, wa in fasadat fakul khoba wa khusir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya nanti pada hari kiamat sholat adalah amalan yang paling pertama kali diperhitungkan, dimintai pertanggungjawaban. Manakala sholatnya baik dan sempurna, maka sungguh dia orang yang menang dan selamat. Jadi bagaimana dengan diri kita? Masih beratkah diri kita ini untuk sholat 5 kali? Itu wajib, tidak ada tawar-menawar. Kita paksakan, jangan mengikuti hawa nafsu. Kalau dunia ini kan gak akan pernah berakhir kecuali pada hari kiamat. Dan hidup kita ini terbatas.
Mati itu bisa setiap saat. Kita tidak tahu. Tidak ada tanda-tanda bahwa kita ini akan mati besok, lusa, seminggu lagi, 2 minggu, 1 bulan lagi, atau 1 tahun, atau 5 tahun lagi. Tidak ada tanda-tanda. Sedang sehat bisa mati, sedang makan bisa mati, sedang menikmati hasil keringat, hasil rezeki bisa juga mati, sedang mabuk juga mati, sedang nyupir juga mati. Maka mari kita berbekal. Sebaik-baiknya bekal yang paling utama adalah sholat. Itu sayangi diri kita, jangan menzolimi diri kita sendiri. Ya, jangan menzolimi diri kita sendiri. Kita tidak sholat, berarti kita menyiksa diri kita sendiri. Karena dengan sholat itulah salah satu bukti kita bersyukur kepada Allah SWT sebagai ucapan kita terima kasih atas nikmat, segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Nikmat umur, nikmat sehat badan, rezeki kita lancar, gitu kan? Bangun tidur kita, alhamdulillah kita sehat. Ya sholat. Kita rencanakan. Manakala kita bersyukur kepada Allah SWT, Allah SWT berjanji bahwa akan ditambah nikmat. Allah SWT bersumpah, barang siapa bersyukur atas nikmatku, maka niscaya akan tambah nikmat-nikmat itu. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya barang siapa tidak bersyukur, tunggu kata Allah SWT, azabku sangat pedih. Tidakkah kita takut pada Allah SWT? Mari kita pikirkan. Tidak ada orang yang mampu memaksa, merubah kebiasaan malas kita, angkuh kita, zulim kita, kecuali kita sendiri yang memulai. Sahabat-sahabatku semua, dimanapun kita berada, kalaulah ada keluarga kita, adik kakak, anak, mertua, menantu, kita saling mengingatkan, terutama untuk diri kita sendiri. Ya, baik. Untuk kita lanjutkan ayat tadi. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi yang pertama beribadahlah kepada Tuhanmu, yakni Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang tiada Tuhan selain Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita berbuat baik ini pertama kali kepada kedua orang tua, gitu, kepada kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsana. Imma yabluguna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Allah SWT mengatakan, manakala orang tua kalian sudah lanjut usia, sudah jumbo, sudah tidak berdaya lagi, sudah letih, sudah tidak punya tenaga untuk mencari nafkah dan lain sebagainya, maka itu kewajiban kalian memelihara, memperhatikan mereka, memberi makan, tempat tinggal, kasih sayang. Itu. Dan kita wajib memberi mereka makan, memperhatikan, memberi tempat tinggal, kasih sayang, belanja, dan lain sebagainya. Allah SWT yang memerintahkan, bukan kita. Manakala kita angkuh, tidak memberikan, menafkahi, tidak berusaha memberi perlindungan, kasih sayang, dan perhatian, berarti kita kufur terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah Allah SWT. Yang selanjutnya, fala taqul lahuma uff, kata Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sekali-kali kalian mengatakan uff, Allah. Nah, lebih kurang begitu kan? Maksudnya jangan tunjukkan rasa jengkel kita, rasa benci kita, rasa tidak senang kita, rasa amarah kita terhadap perilaku kedua orang tua kita mungkin tidak serta di hati kita. Mungkin ada yang karena kita ini ada rasa kurang terpuaskan terhadap sikap salah satu atau kedua orang tua kita, sehingga kita mengeluarkan kata-kata
yang menjengkelkan hati kedua orang tua seperti atau dengan sikap muka masa, cemberut, acuh, berjalan dengan pembawaan yang bisa membuat orang tua, pasti orang tua kita ini pintar, ya. Kalaupun orang tua kita tidak mengetahui, katakanlah orang tua kita lemah atau mungkin gitu. Jadi janganlah sekali-kali kita mengatakan ungkapan dari rasa kecewa kita, rasa marah kita, rasa tidak senang kita, rasa jengkel kita, rasa benci kita terhadap perilaku keadaan orang tua kita yang mungkin sudah pelupa, sudah pengotor, sudah tidak bisa lagi, keseimbangan sudah hilang di mana-mana sebagaimana anak kecil. Yang kedua, yang dilarang keras oleh Allah SWT, wala tanharhuma, janganlah sekali-kali kalian membentak mereka, mencaci, mengomel, mengeluarkan kata-kata pedas, sehingga hati mereka akan merasa tergores, kecewa dengan ucapan dan omongan kita. Tetapi karena tidak berdaya, mungkin orang tua kita hanya berdiam diri. Na'udzubillah. Sebagaimana telah banyak dikisahkan seperti kisah maling kundang misalnya. Bukan main, maling kundang tidak menerima, mengingkari hatinya, mengingkari pendengarannya, mengingkari pandangannya. Dia tidak mengakui ibu kandungnya sendiri, mengingkari, kufur dia terhadap pandangan pendengarannya, kufur dia terhadap nikmat bahwa dia telah berhadapan dengan seorang ibu yang mencintainya dengan penuh kasih sayang, yang telah melahirkannya dengan telah mendoakannya, ada tangisan, ada darah, ada air mata yang selalu mendoakannya. Tetapi apa yang dialami oleh maling kundang adalah keegoan, keangkuhan, nafsu, malu. Maka dia memperlakukan ibunya yang tidak diridhoi Allah SWT, dan akhirnya dia dikutuk oleh Allah SWT. Ridho bibi ridho walidain wa sakhutu bibi sakhutul walidain. Sesungguhnya ridho Allah ada tergantung dengan ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung dengan murka kedua orang tua. Mari kita berusaha mengambil hati kedua orang tua. Lebih baik diam daripada bicara yang menyakitkan kedua orang tua. Lebih baik bersembunyi daripada lewat di depan kedua orang tua dengan jalan yang penuh dengan keangkuhan. Itu maksud daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Baik, yang keempat poin daripada surat Al-Isra ayat 23 ini, wa qul lahuma qawlan karimah, keluarkanlah perkataan yang lemah lembut dan penuh dengan kasih sayang kepada kedua orang tua atau salah satu dari mereka yang masih hidup. Mari cari kata-kata yang lembut, yang menyenangkan, yang menyegarkan, yang memancing kegembiraan, yang buat mereka merasa bersyukur, bangga terhadap anak-anaknya, bukan dengan mencari perbedaan-perbedaan yang bisa membuat amarah kita sendiri dengan emosi dan lain sebagainya, celaka. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dari Abu Hurairah, ya kan, bahwa beliau bersabda, ruima ampu summa ruima ampu summa ruima ampu, man arroka abawahi indal kibar ahaduhuma akilahuma falam yakulil jannah. Celaka, kata Nabi, sungguh celaka. Sekali lagi, sungguh celaka. Siapa yang celaka?
yaitu manakala seseorang yang menemukan salah satu atau kedua orang tua yang masih ada yang lanjut usia, tetapi dia tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk surga. Maknanya apa? Ketika orang tua kita masih ada, baik satu atau keduanya, pergunakanlah sisa hidup mereka senang terhadap kita. Kita ambil hatinya, kita perlakukan mereka dengan baik. Kita nafkahi mereka, kita beri makan mereka, kita tanya kesehatan mereka, kita beri perhatian dan kasih sayang. Wafil lahuma jannah zulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkanlah diri kalian terhadap mereka, tundukkan, jangan lihat kegagahan mereka dan lain sebagainya. Rendahkanlah. Berlaku rendah kita, rendah diri, lemah lembut, dan katakan kepada Allah SWT, ya Allah, ya Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi, mengasihi, merawat kami ketika kami masih kecil. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama, terutama untuk diri kami sendiri, kita, keluarga kita, adik-adik kita, anak kita. Jangan sampai lisan kita, sikap kita nanti akan kembali kepada kita sendiri. Ingat, kita juga akan tua kalau umur panjang. Jangan-jangan perilaku kita nanti, ungkapan rasa, ungkapan isi hati kita terhadap kedua orang tua pasti akan kembali kepada kita sendiri. Jangan lupa like and share, subscribe demi dakwah Islam, agama satu-satunya agama yang kita cintai, yang kita perlu ini, yang bakal menyelamatkan kita ini, yang satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.